beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Hamas telah menyetujui proposal gencatan senjata baru yang diajukan Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat tanpa meminta perubahan. Jika disetujui Israel, ini bisa jadi langkah awal menuju akhir konflik Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu orang. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bahas kabar besar dari konflik panjang di Gaza. Hamas dikabarkan telah menyetujui proposal baru gencatan senjata yang diajukan para mediator internasional. Apakah ini menjadi awal dari akhir perang Gaza yang sudah menewaskan puluhan ribu orang? Mari kita ulas secara lengkap. Pada Senin, 18 Agustus 2025, sumber dari Hamas mengonfirmasi bahwa mereka menyetujuinya tanpa meminta amandemen. Artinya, Hamas siap menerima proposal yang disusun oleh mediator Mesir, Qatar, dan juga Amerika Serikat. Menurut sumber Palestina yang dekat dengan proses negosiasi, para mediator diperkirakan akan segera mengumumkan tanggal dimulainya gencatan senjata. Selain itu, mediator memberikan jaminan implementasi perjanjian dan berkomitmen melanjutkan perundingan menuju solusi permanen. Namun, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel. Menurut bocoran yang beredar, proposal gencatan senjata mencakup beberapa poin penting. 1. Gencatan senjata awal selama 60 hari. 2. Pembebasan sandera Israel yang ditahan Hamas, dilakukan dalam 2 tahap. 3. Kompromi jangka panjang untuk mencegah serangan di kemudian hari. Jika berjalan sesuai rencana, inilah gencatan senjata terlama sejak perang terbaru Gaza meletus pada Oktober 2023. Konflik ini sudah berlangsung hampir 2 tahun. Akibatnya, kondisi di jalur Gaza benar-benar mengerikan. Sejak 2023 hingga Agustus 2025, lebih dari 62.000 orang Palestina tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak. Hampir 86% wilayah Gaza sudah diduduki militer Israel. Israel bahkan sempat memaksa warga Palestina untuk direlokasi ke Gaza Selatan dengan dalih demi keselamatan. Namun, Hamas menyebut langkah itu hanya tipuan untuk menutupi kejahatan perang. Menariknya, bukan hanya Palestina yang menderita. Israel juga kini menghadapi gejolak politik dalam negeri. Ribuan warga Israel turun ke jalan, memblokade jalur utama antara Yerusalem dan Tel Aviv. Mereka menuntut perang segera dihentikan dan meminta pemerintah membebaskan para sandera. Seorang ibu bernama Anat Angres, yang anaknya masih ditawan Hamas, berkata, "Hari ini, semua berhenti untuk mengingat nilai paling tinggi, kesucian hidup." Artinya, tekanan datang bukan hanya dari dunia internasional, tapi juga dari rakyat Israel sendiri. Peran Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat sangat krusial dalam proses ini. Sebelumnya, upaya gencatan senjata berulang kali gagal karena perbedaan tuntutan kedua pihak. Israel ingin Hamas melepas semua sandera terlebih dahulu. Sementara Hamas menuntut jaminan keamanan dan penghentian agresi militer. Kali ini, mediator memberikan jaminan politik bahwa kesepakatan benar-benar dilaksanakan, sehingga Hamas akhirnya mau menyetujuinya. Kalau gencatan senjata ini berhasil, dampaknya sangat besar. Pertama, memberi ruang bagi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Kedua, bisa menjadi titik awal perundingan jangka panjang. Ketiga, membuka peluang untuk perdamaian regional yang lebih stabil di Timur Tengah. Tapi, risiko tetap ada. Israel bisa saja menolak atau menunda. Atau, gencatan senjata ini hanya akan menjadi jeda sementara sebelum serangan berikutnya. Sahabat semua, kabar terbaru ini memberi sedikit harapan di tengah gelapnya konflik Gaza. Hamas sudah setuju proposal gencatan senjata, tapi bola kini ada di tangan Israel. Apakah mereka akan merespons positif, atau justru menambah daftar kegagalan upaya perdamaian? Apa pendapat kalian? Apakah ini awal dari perdamaian, atau hanya jeda sebelum perang kembali berkobar? Inflasi Singapura pada Januari 2025 turun ke 1,2%, year on year, terendah sejak 2021 dan jauh di bawah ekspektasi. Inflasi inti juga turun ke 0,8%. Meski inflasi mereda, PM Lawrence Wong mengingatkan harga tetap tinggi dan warga harus beradaptasi.
Singapura dikenal sebagai negara kecil dengan reputasi besar. Stabilitas ekonomi, sistem keuangan yang disiplin, dan salah satu standar hidup tertinggi di dunia. Tapi, apakah Singapura sedang menghadapi krisis baru? Kini, banyak warganya justru hidup dari gaji ke gaji. Tabungan makin menipis, dan biaya hidup melonjak drastis. Apa yang sebenarnya terjadi? Reputasi Singapura. Selama ini, Singapura selalu jadi contoh negara dengan pengelolaan keuangan yang bijak. Tingkat tabungan tinggi, sistem perumahan publik yang dianggap efisien, dan menjadi salah satu pusat finansial dunia. Masuk ke fakta, survei ADP tahun 2025 60% pekerja Singapura hidup dari gaji ke gaji. Bandingkan dengan negara lain, Cina, Korea Selatan, Jepang, bahkan Indonesia punya angka lebih rendah. Suara warga gaya hidup. Cerita nyata, Jovanyo, 31 tahun, kerja di perbankan digital. Gaji habis untuk tagihan kartu kredit, uang saku orang tua, asuransi, dan sedikit investasi. Setelah itu nol tabungan. Saya bisa menabung kalau tidak keluar, tapi saya juga ingin hidup dan punya pengalaman. Pola pikir masyarakat mulai bergeser. Banyak yang lebih memilih pengalaman, traveling, dan self-care, daripada fokus menabung untuk masa depan. Faktor penyebab tekanan ekonomi. 1. Biaya hidup tinggi. Indeks biaya hidup Numbeo 2025 Singapura peringkat kelima dunia, nomor 1 di Asia. Kenaikan 11% dibanding tahun sebelumnya. Visual, ranking global biaya hidup. 2. Perumahan makin mahal. 80% penduduk tinggal di apartemen publik HDB. Harga jual kembali naik 9,6% di 2024, lebih tinggi dari 2023. Narasi, dengan keterbatasan lahan dan tingginya permintaan, harga properti di Singapura terus melambung. 3. Pendapatan real menurun. Data Maybank, pendapatan median real turun 0,4% per tahun, 2019-2024. Padahal sebelumnya tumbuh 2,2%, 2014-2019. Artinya, daya beli makin merosot. 4. Ketergantungan impor inflasi global. Hampir semua bahan pokok barang konsumsi diimpor. Efek rantai pasok ke pandemi bikin harga makin tinggi. Dampak sosial dan psikologis. Survei YouGov, 72% warga Singapura menyebut biaya hidup sebagai masalah utama. Dampak lain, stres finansial, sulit menabung untuk pensiun, gap sosial makin lebar. Masyarakat Singapura kini harus menghadapi dilema, memilih hidup, hemat dan penuh tekanan, atau tetap menikmati hidup meski tabungan makin menipis. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Pertanyaan besar, apakah Singapura bisa menjaga reputasinya sebagai negara finansial kuat jika mayoritas warganya hidup pas-pasan? Prediksi, pertumbuhan upah real diperkirakan melambat lagi di 2025. Jika harga rumah dan biaya hidup terus naik kesenjangan makin melebar. Namun, ada juga peluang, reformasi kebijakan, bantuan subsidi perumahan, atau strategi baru pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Singapura mungkin dikenal sebagai negeri serba mahal, tapi kini warganya merasakan langsung dampaknya. Hidup pas-pasan, dari gaji ke gaji, bahkan tanpa tabungan. Apakah ini tanda awal krisis ekonomi baru di Asia? Atau hanya fase sementara yang bisa dilalui? Bagaimana menurut kalian? Apakah Singapura masih bisa bertahan dengan reputasi ekonominya? Cina menjatuhkan sanksi balasan terhadap dua bank Lituania setelah lembaga keuangannya terkena imbas sanksi Uni Eropa terkait Rusia. Meski dampak langsung kecil, langkah ini menunjukkan ketegangan yang meningkat antara Cina dan Uni Eropa, serta mempertegas posisi Beijing yang menentang tekanan Barat terhadap Moskow. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dunia kembali diguncang kabar panas dari arena geopolitik dan ekonomi global. Kali ini, bukan hanya Rusia yang jadi sorotan, tetapi juga hubungan antara Cina dan Uni Eropa yang makin panas. Ya, Cina resmi menjatuhkan sanksi balasan kepada dua bank asal Eropa Timur, setelah lembaga keuangan asal Beijing ikut diseret dalam paket sanksi terbaru Uni Eropa. Lalu, apa dampaknya bagi hubungan dagang, stabilitas keuangan global, dan masa depan konflik Rusia-Ukraina? Mari kita bahas secara lengkap. Mari kita mulai dengan latar belakangnya.
Bulan lalu, Uni Eropa meluncurkan paket sanksi ke-18 terhadap Rusia. Fokus utama dari sanksi ini ada di sektor energi dan perbankan. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Beberapa entitas dan lembaga keuangan dari negara lain juga ikut terdampak. Termasuk bank-bank dari Cina, India, UEA, hingga Turki. Artinya, sanksi ini tidak hanya menyasar Rusia, tetapi juga mitra dagang yang dianggap membantu Moskow tetap bertahan di tengah tekanan Barat. Salah satu target sanksi ini adalah Chinese Suifene Rural Commercial Bank dan Heihe Rural Commercial Bank. Kedua bank kecil ini dituduh membantu transaksi Rusia di perbatasan, sehingga tetap memungkinkan Moskow mengakses sistem keuangan global meskipun terisolasi. Bagi Uni Eropa, langkah ini adalah bagian dari strategi untuk mempersempit ruang gerak Rusia. Tapi bagi Beijing, ini jelas dianggap sebagai tindakan provokatif dan tidak adil. Bagaimana reaksi Cina? Tak butuh waktu lama, Kementerian Perdagangan Cina langsung mengumumkan balasan. Beijing resmi memasukkan 2 bank Lituania ke dalam daftar sanksi mereka. 1. Uap Urbo dan 2. Up Mano. Artinya, semua organisasi dan individu di Cina dilarang melakukan transaksi, kerjasama, atau aktivitas apapun dengan kedua bank ini. Cina menegaskan bahwa tindakan Uni Eropa adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan yang lebih penting, telah merugikan kepentingan sah perusahaan-perusahaan Cina. Dengan kata lain, Beijing ingin mengirim sinyal keras, jika kalian berani menyentuh lembaga keuangan kami, maka kami juga bisa melakukan hal yang sama kepada kalian. Bagaimana reaksi bank-bank Lituania? Ternyata cukup tenang. Kedua bank itu menyatakan bahwa sanksi dari Cina tidak akan berpengaruh banyak terhadap operasi mereka. Mengapa? Karena mereka memang tidak punya hubungan bisnis dengan pasar Cina. Ban Urbo menegaskan tidak ada ikatan dengan lembaga keuangan di Beijing, sementara Ban Mano bahkan mengatakan Cina tidak pernah menjadi target pasar mereka. Namun, jangan salah. Walaupun dampak langsung kedua ban ini mungkin kecil, langkah Beijing jelas memiliki efek simbolis yang besar. Pesannya jelas. Cina bisa memilih target sanksinya kapan saja, dan Uni Eropa harus siap menghadapi risiko ekonomi yang lebih luas. Komisi Eropa sendiri menyatakan akan meninjau langkah-langkah dari Beijing sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Bahkan ada kemungkinan membuka jalan diplomasi untuk mencabut sanksi timbal balik ini. Langkah ini sekali lagi menegaskan posisi Cina di konflik Rusia-Ukraina. Sejak invasi Rusia tahun 2022, Beijing menolak ikut dalam sanksi Barat. Sebaliknya, Cina justru memperkuat hubungan dagang dengan Moskow. Cina memang berhati-hati, karena mereka tidak ingin langsung terjebak perang terbuka dengan Barat. Tapi secara ekonomi, mereka menjadi jalur nafas penting bagi Rusia. Mulai dari energi, perdagangan, hingga sistem pembayaran alternatif yang membantu Moskow bertahan. Uni Eropa tentu tidak tinggal diam. Paket sanksi terbaru memang dirancang untuk mempersempit jalur-jalur ekonomi Rusia, dengan menargetkan negara-negara mitranya, terutama Cina. Namun, langkah ini juga membuat hubungan Beijing-Brussels kian memburuk. Pertanyaannya sekarang, apakah ini bisa berkembang menjadi perang ekonomi yang lebih luas antara Cina dan Uni Eropa? Kalau kita lihat, Eropa dan Cina sebenarnya punya ketergantungan ekonomi yang sangat besar. Uni Eropa adalah salah satu mitra dagang terbesar Beijing, dan sebaliknya, perusahaan-perusahaan Eropa banyak bergantung pada pasar Cina. Kalau perang sanksi ini berlanjut, dampaknya bisa serius. Perusahaan-perusahaan Eropa bisa kehilangan akses ke pasar Cina, perusahaan Cina juga bisa menghadapi hambatan baru di Eropa dan yang lebih besar, rantai pasokan global bisa terguncang. Sementara itu, Rusia bisa jadi pihak yang justru diuntungkan, karena konflik antara Beijing dan Brussels membuat fokus Barat jadi terpecah. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, langkah sanksi ini menunjukkan bahwa konflik Rusia-Ukraina kini benar-benar merambat keluar, hingga menyeret negara-negara besar lain seperti Cina. Kedua, Uni Eropa menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka ingin menekan Rusia dengan cara menargetkan mitra-mitranya. Tapi di sisi lain, langkah itu bisa memicu gesekan baru dengan Cina yang justru merugikan kepentingan mereka sendiri. Dan ketiga, perang sanksi ini bisa jadi awal dari pertarungan ekonomi yang jauh lebih besar. Bukan hanya soal Rusia, tapi juga soal perebutan pengaruh global antara Barat dan Timur. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah Uni Eropa akan mundur dan mencari kompromi dengan Beijing? Atau justru melipat gandakan tekanan, meski risikonya membuat hubungan dengan Cina semakin retak? Yang jelas, dunia sedang menyaksikan babak baru dalam drama geopolitik internasional. Dan seperti biasa,
Kita semua harus siap menghadapi dampaknya, mulai dari ekonomi, perdagangan, hingga stabilitas politik global. Serangan drone Ukraina ke pipa minyak Druzhba memicu kecaman keras dari Hungaria yang sangat bergantung pada jalur tersebut. Aksi ini menyoroti dilema strategis Ukraina, menekan Rusia, tapi berisiko meretakkan dukungan Eropa, terutama dari negara-negara yang masih tergantung energi Rusia. Ada perkembangan baru dalam konflik Rusia-Ukraina yang bisa berdampak langsung ke keamanan energi Eropa. Hungaria melayangkan kritik keras kepada Ukraina setelah serangan drone menghantam pipa minyak Druzhba, salah satu jalur energi terpenting di kawasan. Kenapa pipa ini begitu vital? Dan mengapa Hungaria sampai bereaksi keras? Mari kita bahas. Pipa Druzhba adalah salah satu jalur pipa minyak terpanjang di dunia. Panjangnya sekitar 4.000 km. Membawa minyak dari Rusia dan Kazakhstan ke berbagai kilang di Ceko, Jerman, Hungaria, Polandia, dan Slovakia. Bisa dibilang, ini adalah urat nadi energi Eropa Timur dan Tengah. Kalau ada gangguan di sini, negara-negara Eropa bisa langsung kelabakan karena suplai minyaknya terancam. Menurut laporan, beberapa drone Ukraina menyerang wilayah Bryansk di Rusia. Salah satu targetnya adalah stasiun Unecha, pusat utama dari pipa Druzhba. Serangan itu memicu kebakaran di beberapa lokasi. Staf Jenderal Ukraina mengonfirmasi lewat postingan di Facebook bahwa mereka memang menargetkan stasiun pompa pipa minyak tersebut. Rusia sendiri sejauh ini belum memberikan komentar resmi. Serangan ke infrastruktur energi seperti ini bukan yang pertama. Januari 2025, Ukraina mencoba menyerang stasiun kompresor pipa Turkstream, jalur gas ke Turki dan Eropa. Maret 2025, jaringan pipa minyak Rusia juga jadi sasaran. Yang paling keras bereaksi kali ini adalah Hungaria. Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto menulis di X, Twitter, bahwa serangan itu mengejutkan dan membahayakan keamanan energi Hungaria. Kenapa Hungaria sangat sensitif? Karena mereka sangat bergantung pada pasokan minyak dari pipa Druzhba. Tanpa itu, ekonomi mereka bisa terguncang. Szijjarto juga menekankan bahwa ironisnya, Hungaria justru pemasok listrik nomor 1 bagi Ukraina. Ia memperingatkan Kiev agar berhenti membahayakan jalur energi, dengan menegaskan, perang ini tidak ada hubungannya dengan kami orang Hungaria. Dari sisi Ukraina, menyerang infrastruktur energi Rusia adalah bagian dari strategi untuk melemahkan ekonomi Moskow. Pipa Druzhba dianggap salah satu simbol ketergantungan Eropa pada energi Rusia. Dari sisi Rusia, serangan terhadap infrastruktur sipil biasanya mereka labeli sebagai tindakan terorisme. Walaupun kali ini Rusia belum berkomentar, kemungkinan besar mereka akan menjadikan ini sebagai bahan propaganda di forum internasional. Nah, bagaimana dampaknya ke Eropa? Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, dan Ceko berpotensi terdampak kalau pasokan terganggu. Krisis energi bisa memicu harga minyak dan bahan bakar melonjak lagi. Hungaria paling vokal karena mereka hampir tidak punya alternatif lain selain pasokan dari Druzhba. Sementara negara Eropa Barat relatif lebih aman karena sudah mencari sumber energi alternatif pasca invasi Rusia ke Ukraina. Serangan ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, Ukraina ingin menekan Rusia di medan perang dan ekonomi. Di sisi lain, serangan ke jalur energi bisa membuat sekutu Eropa tidak nyaman, terutama yang masih bergantung pada pasokan Rusia. Artinya, serangan seperti ini bisa mengguncang persatuan Eropa dalam mendukung Ukraina. Jadi, serangan drone Ukraina ke pipa Druzhba memicu reaksi keras dari Hungaria. Pipa sepanjang 4.000 km ini bukan sekadar infrastruktur, tapi nyawa energi bagi beberapa negara Eropa. Pertanyaannya sekarang,
Apakah langkah Ukraina ini akan melemahkan Rusia, atau justru bisa membuat sebagian negara Eropa menjauh dari Kiev? Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.